الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sebahagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisi 10 wasaya, 10 wasiat yang dikenal dengan ayatul huquqil asyarah. Ayat yang di dalamnya terdapat 10 hak yang wajib untuk ditunaikan. Telah kita sebutkan yang pertama adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah berbuat bir pada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak diperbolehkannya seseorang membunuh anak mereka hanya dengan alasan takut miskin, hanya dengan alasan khawatir akan makan bersama mereka, menghilangkan rezeki mereka. Yang keempat adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati setiap perbuatan fahisyah, baik yang zahir maupun yang batin. Yang kelima adalah larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan darahnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim, yakni jangan kalian menggunakannya mencakup seluruh berbagai macam cara dan penggunaan yang akan menjadikan kerugian, yang akan menghilangkan harta dari anak yatim tersebut. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah seseorang yang telah ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan dia belum mencapai usia balik. Ya. Maka apabila seorang telah mencapai usia balik, maka tidak lagi dikatakan yatim di dalam istilah syarak. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada kaum mukminin, terkhusus mereka yang mengurusi harta-harta anak yatim, tidak diperbolehkannya bagi mereka tasarruf, menggunakan sesuatu yang akan mendatangkan kerugian terhadap harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut, terkecuali dengan cara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik, dengan cara yang lebih baik. Dan kata-kata ahsan di sini mencakup kebaikan dunia dan akhirah. Kebaikan dunia dalam artian harta tersebut adalah merupakan harta yang halal. Naam ya Naim. Naam.
Dalam artian harta tersebut merupakan harta yang halal, bukan dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh tasarruf. Demikian pula harta tersebut baik dari sisi dunianya, dalam arti mendatangkan keberuntungan. Maka ini pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi seorang untuk tasarruf dan menggunakan harta anak yatim tersebut. Maka apabila ada dua orang yang ingin memanfaatkan harta dari anak yatim tersebut, salah satunya mendatangkan keuntungan lebih daripada yang satunya, yang lainnya, maka didahulukan yang lebih mendatangkan keuntungan lebih banyak, dengan syarat tidak tercampur padanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dari sisi keuntungan duniawi mendatangkan harta lebih banyak, tapi ternyata tercampur dengan harta yang haram, ataukah hasilnya adalah hasil yang riba dan yang semisalnya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka didahulukan yang di sana mendatangkan keuntungan walaupun sedikit akan tetapi halal. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala illa billati hiya ahsan, yaitu memanfaatkan harta anak yatim tersebut dengan cara yang lebih baik, kebaikan di dunia dan akhirat. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia baligh. Yablugha asyuddah, sampai mencapai asyuddahu. Al-Imam Malik rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat ini, hatta yablugha asyuddah. Yang dimaksud adalah ar-rushd wa zawalus safah ma'al bulugh. Telah mencapai usia balik dan telah hilang kepandiran, kebodohan yang ada pada dia, dan dia seorang yang rasyid. Ya. Dia seorang yang rasyid dalam artian dia mempunyai akal yang sehat dan memiliki kekuatan secara akal dan secara jasmani di dalam memanfaatkan hartanya. Sebab terkadang ada seorang yang telah mencapai usia balik tapi pada akalnya masih ada kekurangan, ya, dan belum bisa diberikan kebebasan di dalam memanfaatkan harta yang dia miliki. Sebab dikhawatirkan akan justru mendatangkan kerugian, ya, atau ditipu oleh yang lainnya. Maka dalam hal ini apabila seorang yang telah mencapai usia balik akan tapi tidak punya rushd di dalam muamalah memanfaatkan hartanya, maka tidak dikatakan yablugha asyuddah. Jadi yang dimaksud dengan bulughul asyuddah adalah balik, akan tetapi dia memiliki kemampuan secara akal dan secara jasmani di dalam memanfaatkan hartanya tersebut. Ini wasiat yang ke-6. Lalu wasiat yang ke-7 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa aufu, dan sempurnakanlah al-kaila, apa-apa yang ditakar seperti literan, ya, dan yang semisalnya. Wal mizana, dan demikian pula timbangan, sempurnakanlah di saat kalian hendak menimbang dalam berjual beli. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke arah yang lebih baik untuk bersikap jujur di dalam bermuamalah di antara sama manusia. Jangan kita rugikan mereka, jangan kita kurangi timbangannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di dalam firman-Nya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu aw wazanuhum yukhsirun. Alladzina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah,
Barakallahu fikum. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit yang dilakukan dengan cara mengurangi timbangan atau takaran, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dosa yang sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyempurnakan dalam artian betul dan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi, tanpa berbuat kecurangan. Sebab yang demikian akan menyebabkan hilangnya barakah dalam hal jual beli seseorang. Fa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila mereka menyembunyikan dan mereka berdusta dalam hal jual beli tersebut, akan dihilangkan barakah dari jual beli mereka. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia sanggup untuk melakukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka yang telah berupaya untuk berbuat jujur, yang telah berupaya untuk menyempurnakan timbangan dan takarannya. Sehingga kalau terjadi suatu saat misalnya, ya, dia menakar ataukah dia menimbang, yang dia menganggap bahwa dia telah jujur dalam hal menimbang dan menakar, ternyata qadarullah ma syaa fa'al, mungkin terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan, ternyata kurang, ya, tidak sebagaimana yang telah ditetapkan, bukan karena kesengajaan dia, ya, akan tetapi dia telah berusaha untuk berbuat jujur, dia telah berusaha untuk menyempurnakan dalam hal penakaran dan timbangan, akan tetapi ada mungkin karena sesuatu kelalaian, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengenakan padanya dosa. Sebab Allah tidak memberikan beban pada seorang kecuali apabila dia sanggup untuk mengerjakannya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah memerintahkan untuk menyempurnakan dengan firman-Nya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberikan beban kecuali yang mereka sanggup untuk mengerjakannya. Akan tapi kalau disebabkan karena kesengajaan, maka ini adalah merupakan salah satu pelanggaran dan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari para pedagang kaum muslimin, ya, mereka terkadang menginginkan harta dan menginginkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga mereka selalu curang di dalam penakaran tersebut. Terkadang di antara mereka ada yang sampai literannya itu dipukul ke atas, ya. Nah, kelihatannya di atas, yakni sesuai, yakni 1 liter, ya. Bahkan mungkin dia katakan ditambah. Nah, padahal di bawahnya itu dinaikkan lagi ke atas. Nah, maka ini ikhwan fillah azakumullah merupakan satu tindakan kecurangan. Atau kadang juga sesuatu yang sudah ditaruh di dalam plastik, lalu disebutkan dan labelnya disebutkan di situ 1 kilo, ya, ataukah 2 kilo, ternyata setelah ditimbang kurang. Nah, oleh karena itu bagi seorang yang hendak membeli kembali dalam hal ini, ya, semestinya mereka menjual di saat mereka membeli, maka dilakukan penimbangan ulang kembali, ya, dilakukan penimbangan ulang kembali sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun terkadang ya seperti di supermarket, nggak mungkin, ya kan, ya, karena itu sudah dalam berbentuk plastik, ya. Akan tapi terkadang mereka menyebutkan ini 1 kilo, ternyata kurang dari 1 kilo, maka ini Allahul musta'an, dosanya bagi mereka yang menimbangnya, ya, dan seseorang membeli sesuai dengan apa yang terdapat pada kantong plastik tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wasiat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata, berucap, maka hendaklah kalian berbuat adil, walaupun kepada kerabat kalian.
kepada siapapun. Jangan disebabkan karena dia adalah kerabat kalian, kemudian kalian tidak mampu untuk berkata jujur, untuk berbuat adil terhadap mereka. Dan jangan pula disebabkan karena kebencian kalian pada satu kaum, kebencian kalian pada seorang menyebabkan kalian pun tidak jujur berbuat zalim. Disebabkan hanya karena kalian benci terhadap seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah membawa kalian disebabkan karena bencinya kalian pada seorang, kalian berbuat jarimah, berbuat dosa. Yaitu kalian tidak berbuat adil terhadap mereka. Berbuat adillah. Sebab adil itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka berbuat adil terhadap siapa saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan adil di dalam istilah syar'i adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan yang dimaksud keadilan di dalam istilah syara' al-musawah, persamaan. Ya, satu, dua, setengah, tidak. Akan tetapi yang dimaksud dengan adil dalam istilah syara' adalah kullun fi mawdi'ih. Ya, masing-masing pada tempatnya. Tidak zalim, sebab lawan daripada adil adalah kezaliman. Dan zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya dalam hal warisan. Termasuk keadilan, apabila seseorang meninggalkan anak laki dan perempuan, maka anak laki mendapatkan 2 kali lipat daripada anak wanita. Dan ini keadilan dalam istilah syara'. Nah, demikian pula dalam hal pembagian ghanimah misalnya. Bagi seorang pemimpin untuk melihat kemaslahatan. Ketika melihat seseorang lebih pantas untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Dalam rangka untuk mendekatkan hatinya kepada Islam. Maka bagi seorang amir, pemimpin, untuk memilih hal tersebut. Dan memberikan lebih banyak daripada yang lainnya. Yang mereka lebih lama masuk ke dalam Islam. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan pada orang-orang diharapkan mereka semakin dekat hatinya kepada Islam. Disebabkan karena mereka masuk Islam baru saja, ya, pada Fathu Makkah, seperti Abu Sufyan, ya, Uyainah bin Hisn, dan yang lainnya dari para sahabat yang mereka diharapkan untuk semakin lekat hatinya dengan Islam. Nah, dan tidak diberikan pada sebagian dari kalangan para sahabat. Bahkan di antara para sahabat as-sabiqun al-awwalun tidak mendapatkan bagian sama sekali. Tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian ada seorang yang ternyata itu menjadi tokoh Khawarij, yang menjadi penyebab timbulnya Khawarij, yang kemudian menegur Rasulullah SAW. Adil ya Rasulullah. Berbuat adillah ya Rasulullah. Bayangkan. Dia menyangka bahwa adil itu adalah persamaan. Kalau ini 1, semua juga harus mendapat 1. Yang itu 2, semua juga harus mendapatkan 2. Kata Rasulullah SAW, "Faman lam ya'dil idza lam ya'dilillah. Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Kok dituduh perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan beliau berbuat berdasarkan wahyu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Rasulullah tidak adil berarti menuduh Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulnya untuk membagi hal tersebut juga tidak adil. Maka ikhwan fillah azakumullah, al-adl, ya, harus kita lihat kepada syariat. Apakah yang demikian ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Dalam hal persamaan antara hak wanita dan lelaki, tidak bisa kemudian bersikap adil dalam segala hal. Ya, para wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Berbeda dengan laki-laki. Nah, dan demikian seterusnya. Ya, walau kana dha qurba, berbuat adil walaupun kepada karib kerabat kalian. Siapapun berkata yang jujur. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallah
"Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya akan kupotong tangannya dalam langkah untuk menegakkan keadilan walaupun pada kerabat. Kemudian wasiat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi ahdillahi aufu." Dan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian sempurnakan, yaitu hendaklah kalian tunaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan janji dengan kalian untuk mengamalkan kitabullah dan mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah al-wafa'u bi ahdillah, menyempurnakan perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang mengingatnya dan selalu memikirkan. Kemudian wasiat yang terakhir, yang juga termasuk wasiat yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mencari jalan yang benar, mencari jalan yang lurus, dan tidak menyimpang, dan tidak tersesat kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, dan tidak ada kebengkokan padanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti jalannya sebagaimana yang telah diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau syariatkan pada umatnya ini, dan apa yang telah menjadi jejak para sahabat. Fattabi'uh, maka ikutilah itu. Ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa yang telah dijalani oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang ke kanan dan ke kiri, yang menyeleweng dari as-siratal mustaqim. Kata Imam Mujahid bin Jabr, yang dimaksud dengan firman Allah, wala tattabi'us subul, ay al-bid'ah wa syahwat. Jangan kalian mengikuti bid'ah. Jangan kalian mengikuti syahwat. Asyubuhat dan asyahwat ini merupakan dua penyebab yang menyebabkan seorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. A'adanallahu wa iyyakum minhuma. Fatafarraqa bikum an sabilih. Sebab kalau kalian mengikuti selain jalan yang lurus tersebut, lalu kalian lebih memilih jalan-jalan yang menyimpang, yang setiap jalan yang menyimpang itu di atasnya ada syaitan yang selalu menyuruh kepada al-ghiwayah, tariqul ghiwayah, tariqul dhalalah. Fatafarraqa bikum an sabilih. Yang demikian ini menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perpecahan tersebut apa yang menyebabkan? Karena mereka menyimpang. Mereka menyelisihi al-haq. Di saat mereka berada di atas al-haq wal ikhlas 'ala al-haq, niscaya tidak akan terjadi perpecahan. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan ummah tatkala mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya dalam surat Ar-Rum, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang farraqu. Kata para ulama, makna farraqu di antaranya yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, ay farraqu dinahum. Mereka memecah belah agama mereka. Maksudnya apa? Ay mereka meninggalkan agama mereka. Sehingga mereka masing-masing mempunyai kelompok-kelompok, mempunyai partai-partai, masing-masing memiliki pengikut, dan setiap kelompok yang ada pada mereka menganggap bahwa kamilah kelompok yang benar, kamilah yang berada di atas kebenaran. Padahal tidak ada kebenaran kecuali bagi siapa yang berjalan di atas jalan Al-Quran wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak para sahabat. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah
yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan pada kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini dinasihatkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala, salah seorang min aimatis salaf. Beliau mengatakan, "Alaikum bil athari was sunnah." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan al-athar was sunnah. Jejak para ulama salaf. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni akhafu, karena sesungguhnya aku khawatir. Innahu sayati an qalili zamanin idza dzakara insanun an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bih. Karena sesungguhnya aku khawatir akan datang nanti satu zaman yang apabila seseorang menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami' ahwali, dalam seluruh keadaan beliau, zammu wa nafaru'an, mereka akan mencelahnya dan mereka akan mentahdzir orang darinya, wa tabarra'u minhu, dan mereka akan berlepas diri dari sunnah itu, wa adalluhu wa ahanu, dan bahkan mereka merendahkannya dan mereka menghinakannya. Ini adalah merupakan zaman fitnah, zaman yang mereka berbondong-bondong untuk meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat ini adalah merupakan wasiat yang sangat penting bagi kita sekalian untuk mengetahui sabilul istiqamah dari sabilul ghiwayah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah taala ila huna ikhwan. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Dan ini merupakan wasiat yang sangat penting. Maka hendaklah antum hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.